Kami akan menjelaskan tentang masa demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Yang akan dibahas: 1. Perkembangan politik, 2. Perkembangan ekonomi, 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer. Demokrasi parlementer 1950 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer adalah masa ketika pemerintahan Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai undang-undang negara. Masa demokrasi parlementer disebut pula masa demokrasi liberal karena sistem politik dan ekonomi yang berlaku menggunakan prinsip-prinsip liberal. Masa ini berlangsung mulai 17 Agustus 1950 sampai 6 Juli 1959. 1. Perkembangan politik. A. Sistem pemerintahan. Pada masa demokrasi parlementer, undang-undang yang digunakan sebagai landasan hukum negara adalah Undang-Undang Sementara 1950. Sistem pemerintahan negara menurut Undang-Undang Sementara 1950 adalah sistem parlementer. Artinya, kabinet disusun menurut pertimbangan kekuatan kepartaian dalam parlemen. Presiden hanya merupakan lambang kesatuan saja. Dalam sistem ini, parlemen sangat berkuasa. Apabila kabinet dipandang tidak mampu menjalankan tugas, maka parlemen segera membubarkannya. Sistem parlementer disebut juga sebagai sistem demokrasi liberal. Sistem kabinet yang digunakan pada masa demokrasi parlementer adalah Jakien Kabinet. Jakien Kabinet adalah suatu kabinet yang para menterinya dipilih atau berasal dari tokoh-tokoh yang ahli di bidangnya, tanpa mempertimbangkan latar belakang partainya. Masa demokrasi parlementer di Indonesia memiliki ciri banyaknya partai politik yang saling berebut pengaruh untuk memegang tumpuk kekuasaan. Banyaknya partai politik yang ikut serta dalam pemerintahan menyebabkan munculnya persaingan antar partai. Partai-partai politik yang ada cenderung memperjuangkan kepentingan golongan daripada kepentingan nasional. C. Pemilu 1955. Pada tahun 1955 diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu pertama di Indonesia. Pemilu pertama ini merupakan tonggak demokrasi pertama di Indonesia. Pemilihan umum 1955 dilaksanakan dalam 2 tahap. Tahap pertama dilaksanakan pada 29 September 1955 dan tahap kedua pada 15 Desember 1955. Pemilu tahap pertama adalah untuk memilih anggota DPR yang berjumlah 250 orang. Perolehan suara terbanyak pada pemilu ini dimenangkan oleh 4 partai politik, yaitu PNI, Masyumi, NU, dan PKI. Pemilu tahap kedua adalah untuk memilih anggota Dewan Konstituante yang akan bertugas untuk membuat undang-undang dasar yang tetap untuk menggantikan Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Anggota DPR hasil pemilu 1955 dilantik pada 20 Maret 1956, sedangkan pelantikan anggota konstituante dilaksanakan pada 10 November 1956. D. Gangguan keamanan. Pemilu tahun 1955 berhasil diselenggarakan dengan lancar, tetapi ternyata tidak dapat memenuhi harapan rakyat yang menghendaki pemerintah yang stabil. Para wakil rakyat yang terpilih hanya memperjuangkan partainya masing-masing, sehingga pergantian kabinet terus saja terjadi dan mengakibatkan keadaan politik dan keamanan menjadi tidak stabil. Hal ini menyebabkan munculnya berbagai pergolakan di berbagai daerah. Dalam perkembangannya, pergolakan itu mengarah pada gerakan pemberontakan yang berniat memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. 1. Pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil (APRA).
Gerakan APRA dipimpin oleh Kapten Raymond Westerling. Gerakan ini didasari oleh adanya kepercayaan rakyat akan datangnya seorang ratu adil yang akan membawa mereka ke suasana aman dan tentram serta memerintah dengan adil dan bijaksana. Tujuan gerakan APRA adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan memiliki tentara tersendiri pada negara bagian RIC. Pada tanggal 23 Januari 1950, pasukan APRA menyerang kota Bandung serta melakukan pembantaian dan pembunuhan terhadap anggota TNI. APRA tidak mau bergabung dengan Indonesia dan memilih tetap mempertahankan status QUO karena jika bergabung dengan Indonesia mereka akan kehilangan hak istimewanya. Pemberontakan APRA berhasil ditumpas melalui operasi militer yang dilakukan oleh pasukan Siliwangi. 2. Pemberontakan Republik Maluku Selatan (RMS). Pemberontakan RMS dipimpin oleh Mr. Christian Robert Stephen Soumokil yang menolak terhadap pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Mereka ingin merdeka dan melepaskan diri dan wilayah Republik Indonesia karena menganggap Maluku memiliki kekuatan secara ekonomi, politik, dan geografis untuk berdiri sendiri. 3. Pemberontakan Andi Agis. Peristiwa pemberontakan Andi Agis terjadi pada 5 April 1950. Peristiwa ini berawal dari tuntunan Kapten Andi Agis dan pasukannya terhadap pemerintah Indonesia agar hanya mereka yang dijadikan sebagai pasukan keamanan untuk mengamankan situasi di Makassar. Pada saat itu di Makassar sering terjadi bentrokan antara kelompok pro persatuan dengan kelompok pro negara federal. Menurut Andi Agis, hanya tentara April dan Kenil yang bertanggung jawab atas keamanan di Makassar. Pemerintah Republik Indonesia memerintahkan Andi Agis untuk menghentikan pergerakannya dan mengultimatum agar datang ke Jakarta dalam waktu 4x24 jam untuk mempertanggungjawabkan tindakannya. Namun Andi Agis ternyata terlambat melapor sementara pasukannya telah berontak. Andi Agis pun segera ditangkap setibanya di Jakarta dari Makassar. Pasukannya yang memberontak akhirnya menyerah dan ditangkap oleh pasukan militer RJ di bawah pimpinan Kolonel Kawilarang. Perusahaan asing. Nasionalisasi perusahaan asing dilakukan dengan pencabutan hak pemilik Belanda atau asing yang kemudian diambil alih atau ditetapkan statusnya sebagai pemilik pemerintah Republik Indonesia. Nasionalisasi yang dilakukan pemerintah terbagi dalam dua tahap. Tahap pertama yaitu tahap mengambil alih, penyaitan, dan pengusahaan. Tahap kedua yaitu tahap mengambil kebijakan yang pasti, yakni perusahaan yang diambil alih itu kemudian dinasionalisasikan. Ekonomi atau fintech. Pada masa kabinet Burhanuddin Harapan, Indonesia mengirim delegasi ke Belanda untuk merundungkan masalah finalisasi ekonomi atau fintech. Perundungan ini dilakukan pada tanggal 7 Januari 1956. Rencana persetujuan fintech yang ditajukan Indonesia terhadap pemerintah Belanda adalah sebagai berikut. Pertama, pembatalan persetujuan fintech hasil KMB. Kedua, hubungan fintech Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral. Ketiga, hubungan fintech berdasarkan atau undang-undang nasional tidak boleh diikat oleh perjanjian lain. Namun usul Indonesia ini tidak diterima oleh pemerintah Belanda hingga pemerintah Indonesia secara pihak melaksanakan rencana fintech dengan pembubaran UNIK Indonesia-Belanda pada tanggal 13 Februari 1956 dengan persetujuan melakukan diri dari Ikatan Ekonomi dengan Belanda. Dampak dari pelaksanaan fintech ini banyak pengusaha Belanda yang berjual perusahaan, sedangkan perusahaan pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut. Rencana Pembangunan 5 Tahun (RPLT). Pada masa kabinet Ali Sastronidjoyo, pemerintah penyusunan rencana pembangunan 5 tahun yang rencananya akan dilaksanakan pada tahun 1956 sampai 1961. Rencana ini tidak berjalan dengan baik disebabkan oleh hal-hal berikut. Pertama, depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada tahun 1957
1958 mengakibatkan ekspor dan pendapat negara merosot. Kedua, perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi. Tiga, adanya ketegangan antar pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melakukan kebijakan ekonomi ekspansi. 3. Kehidupan masyarakat Indonesia pada demokrasi parlementer. A. Kehidupan sosial. Kehidupan sosial masyarakat Indonesia pada masa demokrasi parlementer banyak dipengaruhi oleh gejolak politik dan permasalahan ekonomi. Gejolak politik menyebabkan munculnya gangguan keamanan di berbagai tempat dan upaya perbaikan ekonomi yang tidak berjalan lancar, menyebabkan meningkatnya angka kemiskinan dan pengangguran. B. Pendidikan. Pada tahun 1950 diadakan pengalihan masalah pendidikan dari pemerintah Belanda kepada pemerintah RIS, Republik Indonesia Serikat. Kemudian disusunlah suatu konsepsi pendidikan yang dititik beratkan kepada spesialisasi, sebab menurut Menteri Pendidikan pada saat itu, pada saat demokrasi parlementer didirikan beberapa universitas baru, di antaranya adalah Universitas Andalas di Padang, Universitas Sumatera Utara di Medan, Universitas Indonesia di Jakarta, Universitas Pajajaran di Bandung, Universitas Airlangga di Surabaya, dan Hasanuddin di Makassar. Kesenian. Dalam bidang kesenian muncul berbagai organisasi seni lukis seperti Organisasi Pelukis Indonesia atau PI dan Gabungan Pelukis Indonesia atau GPI. Selain itu, berdiri pula Akademi Seni Rupa Indonesia atau ASRI di Yogyakarta.